Selamat pagi anak-anak MEM semua dan selamat berjumpa kembali kita dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini pertemuan yang ke-8 untuk pelajaran prakarya kelas 7, hari Selasa 15 September 2020. Kita masih melanjutkan bab kedua tentang rekayasa. Nah, anak-anak, setelah mempelajari bab 2 ini, maka diharapkan mampu yang pertama, menyatakan pendapat tentang keanekaragaman rekayasa teknologi konstruksi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah yang terdapat di wilayah setempat dan di Nusantara berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. 4. Membuat, menguji, dan mempresentasikan karya rekayasa teknologi miniatur rumah berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak, ini catatan kita lanjutkan dari minggu lalu sebelum ulangan. Nah, bagian-bagian dasar rumah itu terdiri dari fondasi, beton bertulang, dinding, dan atap. Fondasi adalah landasan dasar rumah atau bangunan lainnya. Jadi, kekuatan suatu rumah atau bangunan lainnya itu ditentukan oleh fondasinya. Jadi, jika fondasinya kuat, maka bangunan rumah atau gedung itu bisa juga kuat. Beton bertulang adalah satuan lingkup pekerjaan. Yang termasuk dalam pekerjaan ini adalah slof, kolom, ring balok, dan plat beton. Slof adalah beton bertulang yang diletakkan secara horizontal di atas fondasi. Guna slof adalah untuk meratakan beban yang diterima kolom menuju fondasi. Kolom beton atau tiang beton adalah beton bertulang yang diletakkan dengan posisi vertikal. Fungsi kolom beton itu adalah mengikat pasangan dinding bata dan penerus beban dari atas menuju slope. Ring balok adalah beton bertulang yang letaknya di atas pasangan bata. Fungsi ring balok adalah sebagai tumpuan konstruksi atap. Balok adalah bagian struktur yang digunakan sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Plat beton adalah bagian yang fungsinya sebagai lantai pada bangunan bertingkat. Dinding berfungsi sebagai struktur penahan beban atas menuju fondasi. Dinding juga berfungsi sebagai pemisah antar ruang
penahan cahaya, angin, hujan, banjir, dan sebagainya. Atap adalah bagian paling atas dari suatu bangunan yang merupakan bagian dari rumah yang berperan penting sebagai protektor. Atap rumah melindungi rumah dari cuaca dan dari bahaya luar. Konstruksi rangka atap yang digunakan adalah rangka atap kuda-kuda. Nah, anak-anak, materi bab 2 itu catatannya sudah selesai. Nah, untuk hari ini memberikan tugas 10 nomor. Nah, tugas ini dikerjakan di buku latihan. Tulis soal, langsung dijawab. Dan begitu seterusnya. Jadi soal, jawab, begitu. Lalu, kalau sudah selesai nanti, jangan lupa tulis nama dan kelas baru dikirimkan ke WA MEM. Difoto dengan jelas dan berurutan. Nah, tugas yang pertama. Apa yang dimaksud dengan serat? 2. Apa yang dimaksud dengan filamen? 3. Apa yang dimaksud dengan teknologi? 4. Tuliskanlah bagian-bagian rumah. 5. Apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi? 6. Bagaimana syarat konstruksi bangunan secara umum? 7. Bangunan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Jelaskanlah. 8. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan fondasi. 9. Tuliskanlah apa saja yang termasuk dalam pekerjaan beton bertulang. 10. Tuliskanlah jenis-jenis proyek konstruksi. Nah, anak-anak, tugas ini dikerjakan hari ini sampai jam 12. Nah, setelah tugas ini, tolong bagi yang remedial, PKN dan prakarya, tolong dibereskan dengan segera. Kalau enggak nanti nilaimu berarti yang di bawah KKM itu. Masing-masing pribadi MEM sudah japri. Jadi nomor ulangan itu ada 10 nomor. Yang benar tidak usah dikerjakan. Yang kamu kerjakan adalah yang salah, yang sudah memberitahu masing-masing pribadi. Terima kasih, selamat bekerja dan selamat pagi.